apapun yang ada di sekeliling kita itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala kan. Bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan, tiada, sekutu baginya dan sungguh tiada daya dan upaya kecuali Allah. Nah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di podcast Asyifa, Istiqomah Menyebar Kebaikan. Nah, perkenalkan aku Rizky. Hari ini kita bakal ngomong bagaimana tentang tantangan seru, tentang caranya kita mahasiswa kedokteran tetap menjaga ibadah di tengah kesibukan praktikum, on-call, dan juga klinik. Bareng aku sudah hadir nih kakak yang super keren. Jadi kakaknya saat ini masih menjalani program profesi kedokteran Universitas Brawijaya di RSSA. Nah, kakaknya ini pernah menangkan Lomba Nasional Medical Public Poster Competition in Islamic Health dan juga saat ini sedang menjabat menjadi Koordinator in Community Service di NUMSA Indonesia dan juga pernah menjadi General Leader LKI FKUB. Mari kita sambut Kak Atea Rahmadadi Muhammad Esket M. Biomed. Halo Kak, bagaimana kabar hari ini Kak? alhamdulillah luar biasa, sehat. Ada. Rizky ya tadi ya Ya, namanya? Alhamdulillah sehat. Kalau Rizky gimana nih? Alhamdulillah ini tadi walaupun di tengah kesibukan ada responsi dari dosen juga, Alhamdulillah masih bisa menghadiri podcast hari ini. Mantap mantap mantap. Nah, kalau dipikir-pikir nih Kak, di FK ini kan kita kan juga nggak belajar saya penyakit sama obat, tapi bagaimana cara kita ngebawa nilai-nilai Islam dan juga menjaganya di tengah semua aktivitas padat itu. Nah, di sini tuh kita hari ini tuh mau gali bareng-bareng nih, gimana caranya konsisten ibadah, walaupun kadang badan capek, burnout, waktu yang mepet, bahkan kadang-kadang on call semalaman. Nah, langsung aja nih Kak. Kadang kita suka ini ya, jadwal kedokteran tuh super padat. Jadi gimana nih Kak, cara Kakak buat ngebagi jadwal antara ibadah seperti kayak sholat berjamaah atau berzikir pas di padat-padatnya aktivitas kedokteran Kak? Oke ya, makasih Rizky ya. Ya, jadi mungkin untuk hari ini, temanya adalah tentang bagaimana kita mensinergiskan ya, antara ya urusan kedokteran dengan urusan Islam. Jadi kuncinya sebenarnya gimana cara kita agar tidak burnout, tidak merasa beban, itu adalah kita jangan jadikan, eee, belajar kedokteran atau urusan-urusan kedokteran kita atau ya perkuliahan ini berbanding terbalik dengan ibadah kita. Tapi sebaliknya kita harus menjadikan keduanya ini ya sama-sama satu tujuan gitu. Ya tentunya, tujuan kita utama kan ya dalam Islam adalah untuk kehidupan akhirat kan. Nah, jadi kuncinya adalah bagaimana kita membawa, pendidikan kita di dunia kesehatan, dunia kedokteran ini sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya di balik itu ya, di balik kita udah punya konsep awal tadi, tentu kita juga harus belajar time management juga tentunya ya. Kita harus paham, bahwa ya walaupun dua-duanya harus sinergis, tapi tetap harus dibagi kayak kita harus aware dengan waktu-waktu sholat paling utama ya, apalagi kalau aku di, dokter muda atau koas ini yang paling rawan memang waktu sholat itu ya. Walaupun ya aku jujur untuk sholat jamaah agak susah ya karena banyak ya harus di IGD lah, harus melayani pasien dan lain-lain sehingga untuk sholat jamaah di masjid itu nggak selalu bisa. Tapi setidaknya kita udah per hari itu udah nge-pinpoint 5 waktu itu kapan aja dan kita udah bisa bersiap-siap, "Oh, udah jam segini nih, aku harus cari waktu gimana caranya biar sholat dan jangan sampai terlambat." Mungkin itu sih. Jadi kita itu harus balance ya Kak ya antara agama dan juga apa namanya tanggung jawab kita sebagai mahasiswa koas gitu Kak ya. Ya betul. Nah, setelah itu aku juga mau tanya nih Kak, kalau Kakak pas pada itu Kakak ngelakuin sunnah tertentu nggak sih kayak yang bisa diselipin gitu pas pada padat-padatnya gitu? Oke oke, kalau sunnah, sebenarnya ya banyak ya. Maksudnya bukan berarti aku banyak melakukan sunnah, tapi hal-hal sederhana sehari-hari itu bisa jadikan sunnah ya. Misal kita sekedar senyum ke siapapun yang kita temui,
atau mungkin ya tadi setidaknya habis sholat itu nggak langsung pergi tapi ya zikir dulu atau apa itu kan termasuk sunnah. Dan menurutku, dengan kita mengamalkan suatu sunnah yang istiqomah gitu ya, mungkin sudah kita bawa nih dari sebelum kita, ke koas atau sebelum kita kuliah, ya kita coba istiqomahkan sunnah itu. Karena kenapa? Itu bisa berlaku sebagai bumper lah atau safety. Jadi kalian kalau misal ya dilalah atau, eee, ya sayang banget harus, terpotong ibadahnya karena kegiatan yang padat, ya setidaknya yang terkikis tuh sunahnya dulu lah ya kan, yang wajibnya tetap bisa dipertahankan. Karena ya insya Allah dengan istiqomah itu, kita jadi kayak ngerasa kurang aja gitu kalau kalau belum sholat atau bahkan sunahnya belum dilakukan, padahal kita punya waktu, pasti merasa kurang dan itu sih yang sebenarnya pengen dicapai. Jadi sunahnya itu gak harus hanya sholat sunnah aja ya, berarti Iya kita kayak bener, kayak misalnya hanya senyum iya. atau melayani dengan tulus hati gitu Kak ya? Ya betul. Iya iya iya. Sederhana-sederhana aja Iya yang penting sih. bisa istiqomah kecil-kecil. Nah Kak, tadi kan, untuk karena kan padat kan di mahasiswa kedokteran. Nah itu terkadang itu kita tuh selain yang tadi Kakak bilangin untuk kita pinpoint waktu-waktu sholat tuh, gimana sih Kakak caranya biar kita tuh biar nggak kelabakan pas, keinget kalau, "Aduh aku belum sholat," begitu? Ya ini memang realita ya di rumah sakit, bukan hanya sebagai koas ya, tapi ya sebagai dokter terutama mungkin dokter, yang lagi pendidikan spesialis. Nah itu memang kami, apalagi PPDS ya, itu sangat-sangat apa ya bahasanya itu, sangat-sangat terisilah, kegiatan sehari-harinya itu. Dan memang ada waktu-waktu tertentu, misal kalau lagi operasi atau mungkin lagi jaga IGD dan memang dia bertanggung jawab di situ, sehingga ya kadang-kadang waktu sholat itu terlewat juga gitu. Tapi sebagai koas sebenarnya insya Allah nggak akan, soalnya kita tanggung jawabnya nggak sebesar itu gitu. Kecuali memang diminta oleh PPDS ya karena urgent ya itu beda lagi. Nah, tapi kita menghadapi hal itu dan memang secara syar'i itu ada uzurnya, ya kita tidak tidak perlu khawatir lah. Karena ya kita kan yang kita lakukan di sini adalah, mencoba untuk menyelamatkan atau membantu hidup manusia Iya. gitu kan. Dan kalau nggak salah di surah Ali Imran itu disebutkan bahwa ya barang siapa yang membantu atau merawat atau menyelamatkan hidup satu manusia itu seakan-akan menyelamatkan seluruh umat manusia gitu kan. Dan itu ya nggak apa-apa kan kita ya itu adalah suatu tanggung jawab bagi kita untuk menyelamatkan mereka atau coba membantu mereka, dan kalau ditinggal kita malah jadi salah gitu kan. Itu sih. Jadi ya terkait hal ini kita bisa fleksibel, tapi jangan sampai menggampangkan juga gitu ya. Kita harus ngerti, oh kapan ini memang benar uzur syar'i dan tidak bisa ditinggal, dan kapan ini sebenarnya kita punya waktu gitu untuk sholat. Karena seringkali, eee, apa ya, kita tuh kayak merasa, "Ah nggak punya waktu," padahal ada waktu gitu, karena ya mungkin capek atau mungkin, wah habis menangani pasien banyak, jadi males. Nah, itu yang harus kita hindari. Berarti selain kita harus menghitung uzurnya Kak ya, Mhm. kenapa kita bisa sholat tuh, selain itu kita juga nggak boleh menggampangkan Kak ya, Iya kita harus betul, jangan tetap menggampangkan. ingat untuk sholat gitu, Iya, karena itu udah kewajiban kita. betul. Iya. Nah, kan Kakak udah koas nih, jadi mungkin pengalaman yang Kakak punya walaupun kecil tuh bisa menjadi besar buat kita. Nah, Kak Adi punya nggak sih, pengalaman yang unik gitu atau yang memorable biar bisa memberikan insight pada teman-teman kita? Ya, oke. Jadi, aku pernah anu ya, pernah dengar suatu hadis Nabi itu, disampaikan oleh salah satu ulama itu, bahwa Nabi Muhammad SAW tuh ketika beliau capek, ketika beliau tuh penat, itu beliau istirahatnya tuh bukan dengan tidur, dengan ya refreshing atau dengan ya jalan-jalan dan lain-lain, tapi beliau tuh menyebutkan, "Istirahatkanlah aku dengan sholat," gitu. Nah, itu aku awalnya pas pertama kali mendengar itu kayak, gimana ya, kan maksudnya gimana gitu loh, kita istirahat Mhm. dengan sholat tuh maksudnya gimana gitu kan. Tapi pas aku koas ini, apalagi waktu itu aku pernah, eee, 1 kali itu jaga IGD ya, jaga IGD RSA di P1. Jadi P1 itu tempat yang pasien-pasien paling gawat gitu ya. Oh, Dan itu oke. kita memang perannya sangat, apa ya, lebih lebih signifikan lah ke PPDS, karena PPDS-nya dikit dan pasiennya banyak, jadi nggak mau kita bantu kan. Nah itu kita, aku kebetulan waktu itu shift-nya 30
6 jam ya di IGD itu. Mhm. Soalnya waktu itu lagi krisis koas juga gitu, jadi mau nggak mau ya, ya udah gitu kan. Nah itu, eee, apa ya, kita capek lah maksudnya, bahkan di situ ada saat-saat RJP ya, RJP itu ya kita bantuan hidup dasar dan, waktu itu juga sayangnya semua pasiennya juga innalillah gitu ya, sudah meninggal memang udah waktunya gitu kan. Dan itu ya capek banget, eee, dan waktu itu udah masuk waktu sholat nih, udah masuk waktu sholat, nah akhirnya aku izin ke PPDS-nya, "Dok, saya izin sholat dulu ya, Dok." Dan di situ aku bener-bener ngerasa, apa ya, tenang lah dengan segala kehektikan tadi ya, mengurus pasien, RJP, dengan pasien kegawatan dan lain-lain. Tapi ketika kita lepas itu semua untuk sejenak, kan sholat tuh paling berapa sih, 2 menit kan, itu bener-bener membawa ketenangan gitu. Oh, iya ya aku ngelakukan tadi itu semua kan pada intinya kan cari ridho Allah kan, dengan cara membantu orang lain, oh iya ya nggak apa-apa kita lakukan terus lah. Jadi apa ya, menjadi tenang dan menjadi lebih bersemangat lagi gitu. Wah, aku siap nih untuk menjalani lagi nih, selama berapa jam berikutnya. Itu sih, mungkin jadi kayak aku akhirnya tahu, oh maksudnya Rasulullah tuh gini loh, istirahat dengan sholat tuh gini loh, gitu sih. Jadi, ini tuh jangan membuat sholat tuh sebagai beban, Kak, ya. Betul, malah jadi solusi Jadi sholat itu solusi ya, sebenarnya. ya, ya. Jadi ketika kita sholat atau kita mengerjakan hal-hal yang lain tuh fokuskan kita tuh untuk beribadah kepada Allah ya, Kak, Iya ya? Oh, betul. iya, iya, iya. Nah, Kak, kan karena kita padat banget gitu ya, terus kita hektik apa harus dilakukan, begitu tugasnya juga banyak. Nah, kadang-kadang kita kan juga burn out kan ya. Iya, Nah, kadang-kadang tuh kalau kita burn out tuh iman kita tuh kayak menurun, Kak, jadi ogah-ogahan sholat, setelah itu mungkin sunah-sunahnya juga mulai ditinggalkan. Mungkin Kak Adi apakah punya cara khusus gitu biar bangkit lagi gitu? oke tentang futur berarti ya, tentang ya iman yang lagi down. Sebenarnya kalau lagi down itu, saat itu ya, ya kita pada intinya ya okelah sunnah nggak apa-apa kita belum bisa lakukan karena namanya juga sunnah kan. Sunnah kan berarti ya kita lakukan dapat pahala, nggak lakukan juga nggak apa-apa. Jadi kita mungkin jangan terlalu overthink lah kalau nggak sampai melakukan sunnah. Tapi bagus kita punya rasa bersalah nggak melakukan sunnah itu bagus. Tapi jangan sampai overthink kayak merasa, "Wah aku nih memang bukan orang baik," atau apa enggak. Ya setidaknya wajib-wajibnya jangan sampai ditinggalkan itu. Jadi futur tuh normal ya, karena ya namanya hati manusia kan bolak-balik ya, itu normal. Dan, menurutku cara untuk preventif lah ya, cara untuk, menghindarinya adalah kita pasok terus nih hati kita dan iman kita dengan, zikir-zikir misal, zikir-zikir. Kalau aku, zikir-zikir tuh setidaknya ada 3 sih ya, ya 3 yang paling utama, jadi kayak 3 kategori lah, bahasanya 3 kategori yang paling utama. Untuk lafaznya terserah, tapi kalau aku 3 itu pertama kalimat tahlil ya, la ilaha illallah. Kalau aku pakainya ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Dan itu aku maknai, itu aku laksanakan setelah, sholat gitu ya, setelah sholat zikir. Itu fungsinya apa? Kalau kita gali maknanya ya satu-satu, itu bahwa kita nih disadarkan kembali gitu, bahwa apapun yang kita lakukan, apa yang ada di sekeliling kita itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala kan. Bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan, tiada, sekutu baginya dan sungguh tiada daya dan upaya kecuali Allah. Nah ini juga bisa, mengobati kesombongan yang mungkin muncul gitu ya, karena kan, apa ya, kadang-kadang orang-orang di kedokteran, di kesehatan tuh merasa kayak, "Wah, aku hebat," gitu, "aku bisa menyembuhkan orang," gitu, "Wah, orang lain kalau nggak sama aku nggak akan sembuh." Nah, itu bahaya tuh takabur, itu syirik kecil juga sebenarnya kan, syirik terhadap kemampuan kita. Padahal kita harus paham, kita harus selalu ingat bahwa yang menyembuhkan itu ya Allah, gitu, menyembuhkan Allah. Kita sebagai dokter itu hanya berikhtiar, hanya sebagai media dengan keilmuan tentunya ya, dengan keilmuan yang, sesuai, yang sudah diteliti, tapi tetap yang menentukan responnya baik atau tidak itu ya dari Allah gitu. Karena di koas tuh seringkali ya, maksudnya obat kan kalau kita belajar di kuliah, oh penyakit A obatnya B gitu kan. Nah kalau di koas nanti nggak selalu kayak gitu, maksudnya kita udah ngasih obatnya sesuai dengan guideline, dengan textbook, tapi respon per pasien itu beda-beda. Nah itulah kita harus paham bahwa, oh ini, ya ini andilnya Allah gitu dalam apakah Allah menentukan akan menyembuhkan hambanya atau tidak gitu. Yang penting kita harus berlaku sesuai kompetensi kita, sesuai dengan keilmuan kita dan tidak malpraktik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, zikirnya adalah, bukan zikir, sholawat lah, sholawat.
Kenapa sholawat, ya kita harus selalu ingat juga gitu bahwa apa yang kita lakukan apalagi di dunia kedokteran membantu orang lain, sebenarnya kita ini mengikuti siapa ya, mengikuti Nabi Muhammad SAW gitu kan, sebagai suri tauladan kita, sebagai role model kita gitu kan. Dan itu ya kita banyak sholawat lah, sehingga secara spiritual terbangun kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW, dan membawa keberkahan juga kan, karena disebutkan bahwa barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW satu kali, maka Allah bersalawat atau memberikan rahmatnya kepada orang tersebut 10 kali. Ya. Ini kan sangat-sangat menguntungkan gitu, dan lafaznya mudah aja gitu, paling paling nggak ya Allahumma sholli ala Muhammad itu mudah. Jadi dan nggak harus diucapkan secara jahar, nggak usah diucapkan secara keras ya, kita dalam hati aja banyak sholawat. Dan terakhir adalah istighfar. Istighfar kenapa ya, karena kita sebagai manusia ingat tempatnya salah dan lupa, lagi di dunia kedokteran ya banyak juga kita salah dan lupa gitu ya. Dalam menangani pasien juga mungkin ada effort kita yang kurang maksimal, atau walaupun kita tetap berusaha maksimal ya, tetap berusaha sesuai dengan keilmuan kita, dengan kompetensi kita, tapi tidak ya, kita sebagai manusia nggak mungkin lah sempurna. Makanya kita perlu istighfar, dan paling sebaik-baik istighfar tuh ya sayyidul istighfar itu kan. Yang lafaznya itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika masalatu a'udzubika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika la dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang mana intinya dalamnya itu adalah kita confess gitu. Confess ke Allah bahwa ya saya ini adalah hamba-Mu ya Allah, penuh dengan kesalahan, dan saya mengakui segala nikmat yang telah Engkau berikan, dan saya juga mengakui segala dosa yang telah saya lakukan. Sesungguh tiada siapapun yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau. Itu kan benar-benar apa ya? Sebenarnya kayak love letter gitulah sebagai seorang hamba ke Allah, itu sangat luar biasa. Dan itu sih benar-benar menurutku 3 itu ketika kita amalkan minimal setelah sholat lah. Setelah sholat zikirnya nggak usah lama-lama ya, 3 itulah minimal kan. Ah, dan juga doa-doa, itu insya Allah bisa masuk hati kita tadi, preventif supaya ketika futur ya nggak nemen-nemen lah. Ketika futur tuh ya tetap wajibnya dilaksanakan, dan kalau bisa sunah-sunahnya nggak hilang semua. Itu sih. Ya, berarti selain kita tidak usah overthinking Kak ya, Iya, karena kan semuanya kan kembali kepada Allah, kepada iya, ilahi tadi. Lalu juga kita juga bisa mengamalkan berzikir agar iya, menjauhkan kita dari kekufuran iya, dan juga bersolawat agar kita terhubung menambahkan ya ya dengan Nabi Muhammad. ya, Nabi Muhammad. Nah, nah selain itu Eee, selain apa namanya, dzikir dan juga shalawat tadi, ada nggak sih yang kayak hadis atau ayat-ayat Al-Qur'an yang memotivasi Kakak nih saat menghadapi on call atau klinik tadi menjaga 36 jam seperti Iya. itu, Kak? Iya, ya. Sebenarnya mungkin yang paling relate dengan kita sebagai mahasiswa kedokteran atau nanti kerja di sektor kesehatan tuh ya tadi yang sebutkan, yang kalau nggak salah Ali Imron ya, Iya, yang mana, yang menyelamatkan satu manusia itu seakan-akan menyelamatkan seluruh manusia. Jadi maksudnya adalah, ya yang kita lakukan ini sebenarnya suatu hal yang mulia banget gitu loh. Bahkan kita membantu satu orang itu dianggap sebagai membantu seluruh manusia yang ada gitu kan. Itu, tapi menurutku, peganganku ya dalam, mungkin berpendidikan di, dunia kesehatan ini, di kedokteran ini, aku paling megang itu 2 firman utama yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surah Al-Alaq 1-5, dan dilanjutkan dengan surah Al-Mudatsir bagian awal-awal kalau nggak salah ya, pokoknya surah Al-Mudatsir itu. Jadi konteksnya waktu itu Nabi Muhammad SAW kan diutus ya, kita tahu di Gua Hiro, yang mana sebenarnya beliau tuh di Gua Hiro udah sering ke sana gitu. Buat apa? Beliau ke sana tuh untuk memikirkan kondisi umat Mekah saat itu, Quraisy, yang mana itu banyak apa ya, jahiliyahnya gitu ya, banyak perilaku jahiliyah, yang mana kalau sejarawan-sejarawan bilang itu adalah tempat paling buruk lah di dunia semasa itu ya. Yang iya, mana wanita tuh dianggap sebagai benda lah, terus anak perempuan bahkan dikubur, rasisme sangat-sangat merajalela dan lain-lain gitu. Akhirnya Nabi Muhammad tuh, eee, mendapatkan wahyu dalam kondisi ya sudah memikirkan hal tersebut. Dan
ketika kita menelusuri ya makna dari Al-Alaq 1-5 itu adalah suatu afirmasi lah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ya, Nabi Muhammad ini memang memiliki tugas untuk membaca. Nah, membaca ini kan kalau kita pahami secara literal, ya membaca itu maksudnya belajar gitu kan, paling paling gampang kita taunya membaca itu belajar. Tapi kalau kita tahu konteksnya Nabi Muhammad bagaimana beliau di Gua Hira tuh memimpin umatnya, dia membaca ini sebenarnya adalah membaca gimana sih situasi umatnya saat itu, apa problemnya, dan apa solusinya kira-kira gitu. Jadi membaca ini adalah ya kita cari tahu nih problemnya apa gitu kan. Dan ini sangat-sangat relate dengan kita sebagai dokter atau sebagai tenaga kesehatan, yang mana kita ketika menghadapi pasien, kita harus tahu nih problem pasien ini apa sih gitu kan. Bahkan kalau nanti teman-teman di IPD tuh ya, ada kalian bikin namanya POMR, Problem Oriented Medical Record. Jadi benar-benar kalian list problemnya pasien apa dan dari problem itulah kalian akan mengobati pasien, berusaha untuk mengobati pasien. Nah, jadi itu, pertama kita harus paham bahwa ya kita sebagai seorang muslim, bagi bekerja di sektor kesehatan itu harus paham, peka lah dengan problem-problem yang ada. Ya paling mudah ya problem di pasien dan secara lebih luas ya problem yang ada di sekitar kita semuanya gitu. Jadi kita jangan berlaku acuh tak acuh gitu, "Ah, nggak apa yang penting aku aman, yang lain bodo amat." Jangan kayak gitu, tapi kita harus sadari problem yang ada tuh apa dan coba kita apakah ada yang bisa kita bantu, apakah ada yang bisa kita tolong gitu kan. Nah, terus gimana cara kita memberikan solusi terhadap problem itu dan bagaimana kita bisa mengidentifikasi problem itu? Ya tentunya dengan membaca lagi, tapi di sini membaca dalam konteks belajar, ya kan. Kan teman-teman di sini mungkin preklinik lagi belajar nih, namanya pneumonia itu gimana sih manifestasi klinisnya, namanya mungkin kejang demam itu gimana sih, maksudnya apa sih definisinya. Nah, itu kita harus belajar nih, supaya nanti kalau kita dihadapkan pada problem yang nyata di lapangan, kita tahu, "Oh, ini kan pneumonia, soalnya dia misal ada batuknya, ada demamnya, ada sesaknya. Oh, ini trias pneumonia, kemungkinan besar pneumonia nih." Nah, terus solusinya teman-teman harus belajar juga, terapinya apa yang dilakukan dan lain-lain. Dan itu ya secara sempitnya gitu ya ke pasien, tapi secara luasnya kita harus tadi coba membawa solusi terhadap problem-problem yang ada. Karena kan Nabi Muhammad SAW itu utus ke umat manusia adalah untuk memperbaiki kan darinya tadi yang akhlak-akhlak jahiliyah ini menuju akhlak yang di nur lah, minazulumat ila nur gitu kan. Nah, gimana cara bisa memindahkan dari zulumat ke an-nur? Ya itu harus tahu problemnya yang membuat di zulumat itu apa dan coba memperbaiki problem tersebut agar berpindahlah ke an-nur, ke nur Islam gitu. Itu. Itu secara konsep. Nah, terus kenapa Al-Mudatsir juga aku bilang penting, itu karena dia memberikan step by step yang praktis lah. Kayak, oke kita punya misi ini ya, punya misi untuk mencari problem apa, kita cari solusi dengan belajar. Terus sehari-hari kita harus berlakunya gimana gitu. Inilah, makanya kalau secara ceritanya itu ya, Nabi Muhammad habis, dikasih, wahyu Al-Alaq ini kan shell shock ya, bener shock lah ya ketemu sosok, malaikat Jibril yang ya nggak pernah dilihat sebelumnya gitu kan. Takut, akhirnya beliau ke rumah balik gitu kan. Balik, disambut oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha dan, diselimuti gitu. Makanya Al-Mudatsir itu kan artinya orang yang berselimut gitu kan. Nah, ketika sudah tenang, ketika udah nggak syok lagi, nah barulah muncul, difirmankan lagi yang kedua, ya Al-Mudatsir. Yang mana tuh, poin-poinnya, "Ya ayyuhal mudatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa'andzir." Ayo berdiri. Dah kamu oke istirahat gak apa tapi ayo berdiri lagi, fa'andzir dan berilah peringatan. Jadi kita harus act on apa yang udah kita tahu gitu. Kita harus beraksi lah, nggak cuma mikir-mikir aja, beride-ide aja, tapi kita harus beraksi juga. Kum fa'andzir. Wa rabbaka fakabbir dan pada pada Tuhanlah kamu besarkan. Jadi kita apapun yang kita lakukan itu harus dengan intention untuk membesarkan Allah atau untuk membesarkan syiar-syiar agama Allah. Nah, misal kita di kesehatan, kita membantu orang ya kita niatkan, oh ini untuk sebagai takwa nih, aku melaksanakan perintah Allah dan orang lain dan harapannya itu bisa ya ini adalah bentuk penghormatanku kepada Allah. Nah, wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Nah, jadi
di situ adalah maksudnya bersihkanlah pakaianmu. Nah, maksudnya itu kita ketika menghadapi tadi, mencari solusi act on solusi yang udah kita pikirkan, kita harus juga membuat diri kita presentable gitu. Membuat diri kita ini gampang diterima oleh orang gitu. Jangan kita kolot, jangan kita ini keras ya kan. Kita harus beradaptasi dengan karakteristik dari mungkin kalau dakwah ya target dakwah kita, atau kalau di dunia kesehatan ya kita sesuaikan dengan pasien kita, gimana sosial ekonominya, mungkin riwayat pendidikannya kita sesuaikan. Ya wasyabaka fatohir warruja fahjur, yang artinya dan hindarilah perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, kita kan memiliki misi mulia nih ya, pengen minaz zulumati ilan nur gitu kan. Nah, tentunya kita sebagai agent of change tadi ya kita harus membersihkan diri kita dari hal-hal yang negatif gitu. Kita sebisa mungkin ya kita hindari maksiat. Kita sebisa mungkin stay true dengan message kita gitu. Misalnya kita bilang, "Oh, jangan pacaran." Ya kita sendiri jangan pacaran gitu, ya kan. Oh, kita jalani hidup ini sesuai Islam, ya kita sendiri pun harus kayak gitu. Jangan kita preach atau kita dakwahkan kepada orang sempurna, tapi kita sendiri nggak melakukan sama sekali gitu. Oke, memang nggak mungkin kita sempurna gitu ya, tapi setidaknya kita sadar, oh ini tuh buat aku juga gitu, nggak cuma kita mendakwahkan ke orang lain, tapi sebenarnya lebih utama kita mendakwahkan ke diri sendiri. Nah, terus wala tamnun tastakthir. Nah, ini masalah ketika kita memberi, jangan kita menginginkan untuk mendapatkan lebih banyak. Maksudnya apa ya? Jangan mata duitan, jangan melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan power, untuk mendapatkan fame dan lain-lain duniawi lah. Jangan, tapi ingat tadi bahwa kita melakukan semua itu ya tadi warob bakaf-bakabir, untuk membesarkan Allah, untuk menyiarkan agama Allah. Dan itu harus kita ingat terus. Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu wah untuk aku dikenal banyak orang, untuk fame, untuk uang. Oke lah, kalau misal proporsional untuk hidup, untuk apa ya nggak apa-apa. Tapi ketika kita end goal-nya itu bukan untuk ya agama Allah gitu, bukan untuk akhirat kita, ya jangan, karena ya jadi suatu hal yang kurang baik, bahkan sia-sia gitu kan, karena ya dunia ini sementara aja. Terus wali rabbika fasbir. Nah, terakhir itu adalah kita harus paham bahwa dalam melakukan semua tadi aku list itu pasti berat, ya kan? Harus harus tadi kita melakukan harus ikhlas gitu ya, ikhlas melakukan sesuatu itu karena Allah, bukan untuk utama, bukan untuk hal-hal duniawi, itu pasti berat ya. Apalagi di dunia kesehatan tuh sekarang itu lagi kita apa ya, lagi underpaid lah gitu kan, lagi bener-bener underpaid, banyak masalah juga. Nah, berat untuk melakukan ini. Makanya kita tuh disuruh untuk wali rabbika fasbir, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Sabarnya itu bukan karena apa, tapi karena Allah. Kita paham bahwa Allah itu adalah zat yang maha adil, zat yang paling mengetahui kondisi hambanya. Ndak mungkin Allah itu memberikan kepada kita suatu masalah yang di luar dari kemampuan kita. Jadi kita yaitu bersabarlah karena Allah. Jadi kita kenali Allah tuh gimana, Allah tuh siapa gitu kan. Dan ketika kita sudah kenal, kita sudah dekat, ya insya Allah tenang aja gitu, tenang aja, dan bisalah bersabar karena Allah tuh akhirnya bisa. Itu sih. Nah, itu mungkin kalau ayat Quran gitu. Jadi selain tadi surat Mudasir dan juga Al Imran itu intinya jadi kita harus tetap berikhtiar ya, kayak Betul. kita tidak boleh acuh tak acuh terhadap kondisi Iya. sekitar kita harus berusaha menolong, kita juga harus memikirkan juga solusinya bagaimana karena kita juga tenaga kesehatan, kita juga agent of change Iya. gitu. Lalu juga kita harus mendepankan kalau apa yang kita perbuat itu semata-mata hanya untuk Allah Ta'ala, Ya, ikhlas, beribadah. harus ikhlas. Kita tidak boleh kayak karena kita kedokteran, kita punya power untuk apa namanya menyembuhkan orang, kita mengambil kayak apa namanya keinginan kita sendiri, Iya, apa duniawi kita harus dipenuhi betul. begitu Kak ya. Betul, betul. Nah, tadi kan kalau kita ngomongin tentang ayat Al-Qur'an, lalu juga Kakak tadi juga menyebutkan sholawat, lalu zikirnya ada istighfar. Nah, selain dari zikir istighfar tuh, ada gak sih kayak sekitar 3 atau 5 zikir yang Kakak biasa ucapkan pas saat sedang apa, ada break kecil atau seperti kayak setelah sholat begitu, Kak? Oke, oke. Ya mungkin duanya tadi udah tak sebutkan yang lafaz zikir untuk tahlilnya ya. Mungkin aku ulangi lagi dan tak
jabarkan artinya. Yang pertama yang tahlil itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, yang artinya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bahwa ya tiada Tuhan selain Allah, bahwa Allah itu esa dan tiada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir, bahwa baginya adalah lahul mulk, baginya adalah kerajaan, baginya adalah pujian, segala puji. Alhamdulillah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah yang menghidupkan, mematikan, dan sesungguhnya dia berkuasa atas segala sesuatu. Dan wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Oh ya, tiada daya dan upaya kecuali dari Allah yang Maha Agung gitu. Lebih itu. Nah itu ya itu zikirnya baca terus, utamanya setelah sholat, dan ya bisa kapanpun aja sih ya, kalau kita lagi slow atau apa ya baca aja zikir itu. Terus Sayyidul Istighfar tadi ya, yang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa atika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya artinya tadi pokoknya kita mengakui bahwa Allah itu Tuhan kita dan kita adalah hambanya. Kita mengakui bahwa Allah telah memberikan segala nikmatnya kepada kita, dan kita mengakui bahwa kita ini hambanya yang berdosa dan mengakui segala dosa yang kita punya, dan kita sadar bahwa ya tidak ada yang bisa mengampuni kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus untuk sholawat itu biasanya sih diawali dengan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima gitu kan. Baru dilanjutkan dengan sholawat yang kita mau. Kalau aku biasanya Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabihi wabarik wasallim sekali aja, terus yang lainnya kita bisa dengan lanjutkan dengan Allahumma sholli 'alaihi gitu. Karena ya itu udah merujuk ke sholat kita yang pertama gitu kan. Jadi nggak usah panjang-panjang, Allahumma sholli 'alaihi wasallam. Nah, itu sih kayaknya 3 top 3 zikir lah yang Wih, sering gitu. aku baca itu. Romantis banget Kak ya. Jadi Iya, ya itu dari Al-Qur'an Kak ya. iya, Apa namanya, benar benar. bahwa kita tuh digambarkan sebagai seorang kekasih yang Iya, sedang betul. pergi jauh gitu loh. Nah, Jadi betul. ketika ngomong itu kita kayak kembali kepada Allah gitu, Iya, kita kembali gitu. betul sekali. Nah, kalau, Kakak pas apa namanya, on call begitu lewat klinis gitu, eee, apa namanya, bagaimana sih caranya biar Kakak itu, biar bisa kayak, nyempetin baca Al-Qur'an gitu, Kak? Hmm. Ya, mungkin kalau baca Al-Qur'an itu kita ya itu harus punya base yang diistiqomahkan dulu gitu. Misal ada teman-teman yang membiasakan one day one juz gitu kan, atau ada teman-teman yang murojaah hafalannya. Nah, kalau aku sendiri biasanya, apa ya, menistiqomahkan baca beberapa surah gitu. Yang mana kalau dibaca-baca paling ya sekitar 15 sampai 20 menit lah bisa dia baca semua itu. Kalau aku biasanya per hari minimal, ya bagusnya habis subuh sih, tapi kalau ya pokoknya 1 hari itulah. Itu minimal aku bisa baca Yasin, Ar-Rahman, sama Al-Waqiah gitu. Itu ya di balik para ulama ada menyebutkan, fadilahnya ya, tapi kalau aku pribadi sih lebih ke, nah itu ya istiqomah aku baca Al-Qur'an gitu ya. Bahwa kita tuh sebagai seorang muslim hidupnya harus tidak jauh dari Al-Qur'an kan, dan caraku untuk istiqomahkan baca Al-Qur'an adalah ya baca 3 surah itu, yang mana udah ya continue, untuk aku baca, dan harapannya bisa tetap istiqomah sih. Berarti intinya tuh dalam membaca itu kita tidak usah yang panjang-panjang kayak Ya kita betul, yang penting tuh kita istiqomah, istiqomah ya penting kecil-kecil sih. kontinuitas. Jadi misalnya kita setiap hari pada saat setelah sholat subuh kita membaca, kita usahakan tuh membaca terus Ya menerus gitu kayak. betul betul. Nah, kan kita tahu kan Kak, kalau kuliah kedokteran tuh berat banget, apalagi pas saat ini Kakak menjalani profesi profesi, koas kedokteran. Mhm. Nah, kan kita itu kan gimana sih caranya biar, nge-supply mental dan spiritual ini Kak, gitu? Oke, menyuplai biar bisa menghadapi sehari-hari Ya gitu ya? mempersiapkan dirilah secara Mhm mental mhm. maupun fisik gitu Kak. Ya, kalau dari aku sih ya sebenarnya ya mengamalkan kayak tadi udah kita diskusikan ya. Jadi ya kita dari niat dulu, kita sadari bahwa kita niat belajar di sektor kesehatan, di kedokteran ini
Ya oke, memang utamanya membantu orang, tapi kenapa kita membantu? Nah, kita membantu untuk ya mendapatkan ridho Allah, untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan itu kita ingat terus, kita reminder terus melalui sholat kita, melalui zikir kita, sehingga kita setiap kali berangkat itu teringat terus gitu, buat apa sih aku melakukan ini gitu kan. Karena sebenarnya orang-orang tuh mulai burnout atau merasa kurang bekal itu ketika mereka lupa dengan kenapa sih aku melakukan ini, dari awal tuh apa sih tujuannya gitu kan. Tapi kita ya bersyukur juga sebagai seorang muslim sudah dikasih tahu nih, udah di-spill apa tujuannya, dan yang harus kita lakukan adalah ya remind ourselves terus itu, dengan zikir, dengan sholat, dengan ibadah kepada Allah, sehingga kita tidak lupa dengan tujuan kita. Itu sih paling utama menurutku itu. Jadi selain harus tetap berusaha Kak ya, kita itu juga apa namanya, nggak boleh putus asa dan juga harus tahulah apa Iya, tujuan kita, apa sih sebenarnya kita di kehidupan ini Kak, kita kan iya, harus beribadah kepada Allah. Jadi kita gunakan apapun itulah pekerjaan kita atau apa yang kita lakukan tuh untuk beribadah kepada Allah. Selain itu kita harus juga harus bersabar karena kan kita tahu kan kalau semua jalan tuh nggak bisa lurus Kak, iya, kadang lurus, dipindah, yes, kadang juga naik dan iya, turun betul, gitu. betul. Nah, sebagai penutup nih Kak, ada nggak sih Kak untuk motivasi atau wejangan gitu buat teman-teman kita yang masih masih mahasiswa kedokteran ini pas kalau mungkin ngerasa burnout atau bingung harus gimana ke depannya gitu, Kak? Oke, oke, mungkin closing statement gitu ya. Ya, mungkin sebagai kesimpulan juga dari diskusi kita sore hari ini adalah, pertama teman-teman merasa burnout, teman-teman merasa capek itu normal, manusiawi, dan teman-teman nggak usah feel bad about it, ya nggak usah merasa bersalah bahwa aku ini merasa burnout, aku ini merasa capek, itu nggak salah kok, itu ya manusiawi. Dan ketika kita mengalami hal tersebut, ya tentunya kita coba untuk mengobatinya gitu. Ya paling sederhana, ya selain tadi yang kita sebutkan, ingat kembali dengan tujuan kita, untuk ya sebenarnya ini adalah semuanya sebagai ibadah pada Allah, sebagai suatu ibadah yang kita ikhlaskan pada Allah. Ada kalanya juga memang, kita nggak bisa melihat hal itu gitu, karena saking capeknya, saking burnout-nya, ya maka di situ adalah perannya orang lain gitu. Ya misal teman-teman di LKI nih, teman di LKI alhamdulillah teman-teman di suatu lingkungan yang positif, yang aku yakin kalau teman-teman, coba untuk approach ke sesama, itu pasti dibantu, bakal dibantu gitu. Saling sharing lah, mungkin kalau cowok, apa, masih sungkan curhat, ya nggak apa-apa, yang penting kumpul dengan orang lain, coba cerita-cerita. Ya seringkali kalau cowok kan, cowok tidak berkata-kata tapi ya biasanya bercanda gitu kan. Biasanya, okelah kita nggak mengeluarkan isi hati kita seperti, kalau cewek kan bisa lost gitu ya. Kalau cowok-cowok biasanya kita ya saling ketawa aja gitu dengan kondisi kita masing-masing. Tapi nggak apa-apa, itu stress relieving dan itu lebih baik daripada kita terpuruk sendiri, nggak tahu apa, dan akhirnya depresi dan lain-lain gitu. Jadi teman-teman, bisalah kalau memang benar-benar ngerasa berat banget, ya teman-teman harus ingat bahwa teman-teman nggak sendirian dan insyaallah, eee, teman-teman yang di sekitar itu bisa membantu kok. Yang penting kita reach out, kita apa ya, pahami bahwa kalian nggak sendiri dalam menjalani ini, gitu sih. Jadi kita, ini kayak nggak usah kayak overthinking, nggak usah kayak, "Aduh bebannya berat," lalu Iya, juga kita nggak punya untuk teman sharing atau mhm, bagaimana. Jadi kita tuh bisa kayak mencari majelis-majelis kecil lah, iya seperti betul, misal kayak tadi ini LKI FKUB, iya, mungkin untuk kita sekedar curhat atau mungkin ya sharing-sharing biasa iya, coping mechanism gitu iya, Kak ya, supaya coping kita mechanism yang positif iya, gitu, supaya kita tidak burn out dan iya. juga karena kita sharing mungkin kita dapat insight baru nih, Nah, betul seperti yang kita sekali. lakukan saat ini. Nah, betul. Itu ke teman-teman, jadi kita nggak bingung lagi gitu. Ya, betul, betul sekali. Masya Allah. Terima kasih nih Kak, tadi buat sharing-sharingnya Ya, yang super insightful hari ini. Nah, semoga obrolan kita hari ini jadi penyangat semangat nih buat teman-teman dan juga memberikan motivasi dan juga insight baru. Tetap semangat, walaupun dunia medis itu super hektik ya. Sampai jumpa di podcast Ashifa episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikum